Baik ya, bahan sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Baik, terima kasih ya. Untuk hari ini kita akan mulai ya untuk pertemuan di sesi selanjutnya. Kita akan meneruskan nih yang kemarin kita berbicara tentang haki ya. Secara geografis, nanti kita juga belajar tentang DTLST sama rahasia dagang nih. Kan kemarin tentang paten ya kemarin ya. Sekarang dengan copyrights. Nah, bagaimana kita dengan menggunakan haki ini kita bisa nih tentang mengetahui tentang apa sih yang bisa kita inikan sebagai copyright. Nah, pengertian haki sendiri ya, saya ulangi kembali di pertemuan sebelumnya bahwa hak kekayaan intelektual ini, hak ini adalah suatu hak ya yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan secara material ya. Keuntungan materi inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemiliknya. Nah, HKI juga di sini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif, kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan ya kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk ya yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Nah, bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di sini. Nah, ini yang namanya adalah pengertian dari HKI itu. Kemudian ada lagi menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ya, ini menurut Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2003 yang nomor 3, bahwa hak secara konvensional dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada yang namanya hak cipta atau copyright ya, dan yang kedua ini ada hak kekayaan industri, industrial property rights yang mencakup adanya paten yang kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian ada lagi desain industri, industrial design, kemudian ada merek ya, ada selanjutnya ada lagi perlindungan varietas tanaman, kemudian desain tata letak sirkuit terpadu ya, layout design of integrated circuit, kemudian juga rahasia dagang, trade secret ya. Nah, kemudian dasar hukum mengenai haki ini juga sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 ya tahun 2014 tentang hak cipta. Ini berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 ya, tahun 2016 tentang paten ya, yang berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek itu. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Kemudian yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu ya, yang berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ini berisi tentang rahasia dagang, kemudian lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Kemudian hak cipta copyright nih yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini tentang hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif ya, pencipta yang timbul secara otomatis ya, berdasarkan prinsip deklaratif ya, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak terkait itu juga merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, kemudian produser fonogram atau lembaga penyiaran lainnya. Kemudian hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk di bidang kesusastraan dan batasan-batasan tertentu. Nah, hak cipta juga dilindungi nih. Yang pertama adalah buku ya, ada lagi program komputer, ada lagi pamflet ya, ada lagi perwajahan atau layout, ada lagi karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. Kemudian yang kedua adalah ceramah. Itu adalah kuliah ya, seperti pidato atau ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah lagu atau musik ya,
dengan atau tanpa teks. Yang kelima adalah drama ya, atau juga drama musikal, kemudian tari ya, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Ini juga bisa menjadi copyright ya. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam adalah seni rupa. Seni rupa dalam segala bentuk ya, seperti seni lukis, ya gambar, ya seni ukir ya, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung ya, kolase, dan seni terapan. Yang ketujuh adalah arsitektur. Ini juga sama ya, dia punya jasa, dia punya suatu ide dalam pembuatan desain-desain rumah dan sebagainya, itu pun bisa dimasukkan ke dalam hak cipta. Kemudian peta. Nah, peta juga sama nih, ada hak ciptanya. Atau bisa menciptakan peta dengan di daerah yang belum ada petanya, kemudian dia membuat peta sendiri, nah itu juga bisa dihak ciptakan. Kemudian yang kesembilan adalah seni batik. Nah, yang punya seni batik sama nih. Seni batik itu juga sama, bisa diinikan ya dengan dia punya batik sendiri. Kemudian yang ke-10 adalah fotografi. Ya, hasil dari fotonya itu juga sama. Kemudian terjemahan, ya, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan ini. Nah, ini adalah hak cipta atau copyright. Kemudian hak cipta ini punya yang namanya batas lama waktunya ya. Lama waktunya berlakunya hak cipta ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung ya selama 50 tahun setelah pencipta meninggal, atau 50 tahun sejak diumumkan jika pemegang hak cipta berbadan hukum. Yaitu bisa buku ya, karya kuliah, pidato, musik ya, ciptaan lagu, tari, karya pertunjukan ya, alat peraga ilmiah, seni batik, dan lain sebagainya. Ini adalah masa berlakunya selama 50 tahun sejak diumumkan. Kemudian yang kedua adalah masa berlakunya untuk 50 tahun sejak pertama kali diumumkan ya. Misalnya ada program komputer, kemudian sinematografi, kemudian rekaman suara, kemudian karya siaran. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah masa berlaku untuk 25 tahun. Apa tuh? Fotografi. Fotografi itu 25 tahun masa berlakunya. Saduran, ya, karya tulis yang diterbitkan itu juga masa berlaku hak ciptanya hanya sampai dengan 25 tahun. Apa bedanya Pak hak cipta dengan paten? Bedanya hak cipta dan paten ini, jika cipta ini menganut ya prinsip deklaratif ya, di mana siapapun yang mewujudkan ciptaannya terlebih dahulu untuk memperoleh hak tersebut. Maka dalam paten siapa yang mendaftarkan invensinya ini lebih dulu nih akan memperoleh hak paten. Jadi siapa duluan di sini? Hal ini karena apa? Karena paten ini menganut prinsip adalah first to live, to file ya. Jadi first to file. Jadi lebih lanjut adalah siapa yang pertama kali mendaftarkan datanya, mendaftarkan filenya, mendaftarkan karyanya, itulah yang tercatat, itulah paten. Lebih lanjut, untuk memperoleh bukti yang kuat ya sebagai pemegang hak cipta, serta sebagai perlindungan hukum apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Pencipta hukum ya mencatatkan ciptaannya ke Menteri melalui DJKI. Sedangkan paten ini harus dimohonkan terlebih dahulu ya pendaftarannya dan dapat ditolak jika tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan hak paten. Ini ya perbedaan cipta dan paten. Nah ini contoh ya. Ini apakah lagu di YouTube nih melanggar hak cipta? Misalnya ya. Karena sekarang banyak ya beberapa lagu yang dia adalah mengulang kembali ya. Nah ini juga diinikan oleh Anissa nih. Anissa Anoviani Sarip ya, sarjana hukum. Ini pada tanggal 27 Januari tahun 2022 dalam kompas.com ya. Ini penulisnya ada Justika ya, editor oleh Sandra Gatra. Dia menyatakan bahwa apa di situ? Cover lagu atau menyanyikan kembali lagu yang pernah direkam atau dibawakan penyanyi atau artis ya lainnya, ini merupakan hal yang telah banyak dilakukan. Ya benar ya, banyak banget ya. Nah, tidak sedikit lagu-lagu yang telah di-cover orang lain ini bukan oleh penyanyi aslinya, bahkan menjadi lebih terkenal dibandingkan versi orisinil yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Oleh karena itu banyak artis baru ini mencoba peruntungannya dengan lebih dulu nih mengcover lagu milik orang lain ya dengan tujuan lebih cepat meraih sukses dan popularitas. Lantas, apakah tindakan cover lagu ini kemudian diunggah ke YouTube melanggar hak cipta? Nah,
ada sanksi ya, sanksi hukum yang dapat dikenakan oleh penyanyi cover lagu tersebut. Nah, ini banyak hal nih. Ini juga termasuk salah satu hal yang memang dia melanggarkan hak cipta di sini. Nah ini ya, ini contoh nih, Jakarta nih aplikasi media sosial ya di TikTok ya. Diduga dia menggunakan 3 lagu yang dipopulerkan oleh Virgon ya tanpa izin. Ini TikTok digugat nih dengan dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, 3 lagu yang dicatut nih tanpa izin ini adalah milik Virgon. Nah, lagu-lagu itu adalah Surat Cinta untuk Stella, Bukti, dan Selamat ya, artinya selamat tinggal di sini. Nah, label Virgon ini gugat TikTok nih dengan dugaan pelanggaran hak cipta. Nah, ini Jakarta nih aplikasi media sosial ya TikTok ya diduga yang menggunakan 3 lagu yang dipopulerkan oleh Virgon ini tanpa izin dari Virgon. Kemudian TikTok digugat dengan dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, 3 lagu ini yang dicatut tanpa izin ini adalah milik Virgon. Nah, ini bisa nih diinikan sebagai pelanggaran dari copyright cipta di sini. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang desain industri. Apa sih desain industri? Desain industri itu adalah suatu kreasi tentang bentuk ya, tentang konfigurasi, tentang komposisi grafis ya atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai ya untuk menghasilkan suatu produk ya dari suatu barang ya atau komoditas industri atau kerajinan tangan. Ini desain industri yang dapat didaftarkan ya. Yang pertama ada desain industri yang memiliki novelty, yang memiliki kebaharuan dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertiban umum, agama, dan kesusilaan. Nah, kemudian masa perlindungan desain industri nih, ada masa perlindungannya. Berapa tahun Pak perlindungannya? 10 tahun. Sejak kapan? Sejak tanggal dia penerimaan. Kemudian pemilik hak desain industri ini dia memiliki hak eksklusif ya untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat ya atau memakai atau dia menjual atau dia mengimpor atau dia mengekspor dan atau mengedarkan produk-produk terkait. Nah, ini adalah desain tentang masa perlindungan desain industri. Ini contoh ya beberapa desain industri makanan ya. Ini ada desain terhadap food group ya atau makanan seperti roti ya. Ada pasti, ada ice cream dan lain-lain. Ini yang dilindungi oleh desain industrinya. Ini contohnya ya. Ini roti nih keju, bentuknya seperti bentuk love di sini kan. Ada ice cream yang ini roti ya bentuknya ini, bentuk love ya. Ada lagi nih cracker yang ciri khas tersendiri dia. Ini bisa di copyright nih. Kemudian coklat dengan mempunyai desain panda ya, permen dengan menggunakan ada dot dan segala macam, ada keju, ada ice cream ya, ada pasti, ada muffin ya, ada gula dengan bentuknya yang lain tuh, ada makaroni ya, ada biskuit, ada salami ya, sosis dan sebagainya yang mereka ini sama-sama memiliki ciri khas, memiliki keunikan, kemudian mereka daftarkan yang tidak boleh dicontek oleh siapapun, tidak boleh diambil oleh orang lain. Nah, ini berbagai macam ini sama nih bentuk tas nih. Sama nih ya kan, bentuknya berbeda dia, cover bentuknya yang ciri khasnya dia ada labelnya, mereknya merek apa. Tas kantor sama nih, dia tas kantornya merek apa di sini, dompet dengan bentuk yang berlainan. Ada lagi di sini adalah key holder nih, bentuk yang lain. Ada lagi casing handphone ya, wadah perhiasan, ransel ya kan. Nah sama di sini bedanya. Ada lagi bentuk lain nih, korslet nih. Ini bisa berupa nightwear nih, pakaian-pakaian malam nih sama ya, kayak lingerie ya, kayak bra. Ini sama nih, kaos kaki yang unik yang lain. Nah, ini mempunyai ciri khas yang itu bisa diinikan sama mereka. Sehingga dengan adanya pemilihan-pemilihan yang bagus itu, kemudian mereka desain, setelah mereka desain kemudian mereka daftarkan hak ciptanya, sehingga jika orang mau menconteknya itu akan kena dengan undang-undang atau pasal yang ada di sini. Sama dengan garment, kan tidak boleh kita menyamakan ya.
Ya, ada t-shirt, ya, jaket yang punya ciri khas tertentu, ada celana, ada rok ya. Nah, ada bentuk kerudung yang unik kerudungnya, helm yang bentuknya lain, ya, ada helm sport dan sebagainya, atau topi yang ciri khas lain. Nah, ini semua ini mempunyai perbedaan-perbedaan. Dengan perbedaan yang ada inilah yang membuat bahwa perbedaan ini yang membuatnya jadi lebih baik lagi di sini. Nah, kemudian ada lagi sekarang berdasarkan dari indikasi geografis. Apa sih indikasi geografis? Indikasi geografis ini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang ya, dan atau produknya yang karena faktor lingkungan. Geografis termasuk dalamnya ada faktor alam, ada faktor manusia ya, atau ada kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan adanya reputasi, adanya kualitas, adanya karakteristik tertentu pada barang dan atau produk. Tanda yang digunakan ya sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan ya pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat ya berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf ya, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Kemudian ada lagi permohonan pendaftaran indikasi nih geografis di sini. Permohonannya apa? Permohonannya di sini bisa permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau suatu produk ya, baik itu berupa sumber daya alam, baik itu berupa barang kerajinan tangan ya, atau hasil industri, pemerintah atau daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Sini. Kemudian ada lagi pemakai indikasi ini geografis. Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah atau memasarkan barang atau produk indikasi geografis. Dokumen deskripsi, indikasi geografis, atau suatu dokumen yang memuat informasi ya, termasuk dalamnya ada reputasi, ada kualitas dan karakteristik barang ya, atau produk yang dikaitkan dengan faktor geografis dari barang atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya. Ini pemakai indikasi geografis. Kemudian ada lagi jangka waktu dan permohonan indikasi geografis. Indikasi geografis ini dilindungi nih selama dia terjaga reputasinya, kualitasnya, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Permohonan indikasi geografis ini tidak dapat didaftarkan ya jika apa? Satu, bertentangan dengan ideologi negara. Kemudian peraturan perundang-undangan. Kemudian moralitas. Kemudian agama. Kemudian kesusilaan dan ketertiban umum. Yang kedua apa? Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas ya, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan kegunaan lainnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga dia merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata ya yang menunjukkan adanya faktor indikasi geografis yang sejenis. Ada lagi manfaat perlindungan indikasi geografis. Apa manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya adalah memperjelas indikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis. Yang kedua, menghindari praktek persaingan curang ya, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis. Yang ketiga adalah menjamin kualitas produknya, indikasi geografisnya bagaimana sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen. Yang keempat adalah membina produsen lokal, mendorong ya koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak ya dalam rangka menciptakan, menyediakan, memperkuat citra, nama, dan reputasi produk. Yang kelima, meningkatnya produksi ya, dikarenakan di dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk, tentang berkarakter khas dan unik di situ. Yang keenam, ada reputasi suatu kawasan indikasi
geografis akan ikut terangkat, ya. Selain itu juga indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, ya, pengetahuan tradisional serta sumber daya hayati. Hal ini juga tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata yang ada di daerah tersebut. Nah, ini contoh beberapa indikasi geografis yang terdaftar, ya. Nah, ini kan ada nih ubi Cilembu. Nah, dia sudah punya nih, berdasarkan dari ini bisa didaftarkan bahwa ubi Cilembu ini hanya milik ubi Cilembu Sumedang, ya kan? Ada lagi nih Dieng, nah, dengan dia punya yang namanya Purwoceng di sini. Nah, ini sudah didaftarkan AKI-nya. Ada lagi nih beras Pandan Wangi Cianjur. Nah, ini ciri khas nih dari geografis daerahnya. Ada lagi nih minyak nilam Aceh, dia ciri khas tersendiri. Ada lagi salak Pondok Sleman, Yogyakarta, sama. Ada lagi apa di situ, Pak? Ada lagi cengkeh, ya. Cengkeh dari Minahasa, ciri khas dari kopi Liberica, ya kan? Nah, tungkal Jambi. Ada lagi Panili nih dari Kepulauan Alor. Ini adalah beberapa contoh indikasi geografis yang terdaftar di HKI ini. Sehingga dari mana dia timbul, Pak? Dia timbul dari geografis, dari daerah-daerah tertentu, dia punya ciri khas, kemudian didaftarkan secara copyright, dan dia sudah punya ciri khas itu, tidak boleh dicontek atau mungkin diduplikasi oleh yang lainnya. Gitu ya, yang berhubungan dengan indikasi. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah pengertian desain tata letak sirkuit terpadu yang tadi saya bilang, ya. Dari pengertian DTLST, desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, apa nih desain tata letak sirkuit terpadu? Dia adalah merupakan kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi, ya, dari berbagai macam elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif atau serta sebagian atau semua terinterkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan pembuatan sirkuit terpadu. Nah, kemudian sirkuit terpadu ini apa? Dia adalah suatu produk yang dalam bentuk jadi atau setengah jadi, ya, yang di dalamnya terdapat berbagai macam elemen, dan sekurang-kurangnya satu, ya, dari elemen tersebut itu adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu, ya, di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Itu adalah DTLST, desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini apa nih yang bisa kita daftarkan nih dari DTLST ini? Yang bisa kita daftarkan di sini adalah DTLST dapat didaftarkan jika DTLST ini tersebut original, ya. Desain tersebut merupakan hasil karya mandiri, ya, pendesain, ya, dan pada saat DTLST tersebut dibuat, nah ini tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para desainnya. Jadi lain. Nah, ini sama nih. Ini adalah gigabyte, ya, ini adalah motherboard, ya, yang memang dia punya ciri khas tertentu, dan desain ini sudah dimodif, ya, sudah di desain tata letak dan segala macam. Ini akhirnya didaftarkan, kemudian ini ada jadi milik dari motherboard punya Microsoft dan sebagainya. Ini tidak bisa nih gigabyte-nya. Jadi ketika ada lagi yang gimana, sama dia juga mendaftarkan, sehingga tidak bisa dimanipulasi. Apalagi jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit. Berapa jangka waktunya, Pak? Jangka waktunya di sini adalah terdaftar tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun. Sejak kapan? Sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial, ya, atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Nah, ini adalah HKI, ya, dan beberapa produk, ya. Ini adalah mereknya nih, merek HP Samsung sebagai simbol dagangnya mereka. Ini adalah patennya nih. Nah, ini patennya. Dia penemuan teknologi berupa komputer, ya, dan ukuran yang kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Nah, kemudian ini adalah desain nih DTLST nih. Dia adalah desain tata letak sirkuit terpadunya. Apa desain tata letak IC-nya? Di sini lihat pada rangkaian elektronik di smartphone ini. Dia punya ciri khas. Dia punya tata letak yang berbeda. Kemudian lihat desain industri.
Desain penampilan smartphone nih, atau desain penampakan luar nih dari smartphone seperti apa. Ini adalah hak cipta, adalah program komputer yang dipakai pada smartphone, HKI dan produknya. Kemudian ada lagi pengertian dari rahasia dagang atau trade secret ya. Rahasia dagang ini apa sih? Dia adalah berupa informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau di bidang bisnis, ya kan? Dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut. Ada lagi pengertian rahasia dagang nih. Lingkup perlindungan rahasia dagang ini meliputi ada metode produksi ya, ada metode pengolahan, ada metode penjualan ya, ada informasi lain di bidang teknologi atau bidang bisnis lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 30 ya, tahun 2000 tentang rahasia dagang, yang berisi tentang rahasia dagang, ruang lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang itu. Ada lagi pelanggaran nih terhadap rahasia dagang. Apa nih pelanggarannya? Pelanggarannya rahasia dagang ini terjadi apabila apa? Apabila yang pertama, seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini contoh ya rahasia dagang ya. Ini adalah KFC ya, Kentucky Fried Chicken. Nah ini sekitar 70 tahun lalu. Dia penemunya adalah kolonel ya, Harlan Sanders, yang menciptakan resep KFC dengan 11 bumbu rahasia. Sampai saat ini resep tersebut itu yang masih digunakan di restoran KFC sampai saat ini. Resep aslinya, tulisan tangan Sanders disimpan di tempat yang aman di Kentucky. Dan hanya orang-orang yang terpilihlah yang bisa mengetahui resepnya. Ini adalah rahasia dagang. Yang ketika ini tidak didaftarkan karena dia berupa rahasia dagang. Kalau didaftarkan nanti orang-orang ada yang tahu resepnya, ini berbahaya. Makanya resepnya itu tetap tersimpan di Kentucky, di kantor KFC-nya itu khusus, dan hanya orang tertentu yang dia bisa melihatnya dan dia bisa mengetahui resepnya. Contoh lain apa? Contoh lain nih rahasia dagang lainnya. Ini ada Pepsi ya, ada Sosro, ada Coca-Cola ya, ada hamburger, Nescafe dan sebagainya. Ini adalah formula Coca-Cola selama 124 tahun nih. Ini tersimpan rapi. Resep makanan, nah ini berupa yang namanya formula parfum ya, metode bisnis dan lainnya ini boleh nih dijadikan sebagai rahasia dagang. Ya, ini kemarin sudah ya berupa dengan pendaftaran HKI. Kalau misalnya teman-teman nanti misalnya bisa mendaftarkan HKI-nya, bisa didaftarkan nih melalui website nih dg ya ip.go.id. Nah, ini berupa apa di sini, Pak? Ini berupa tentang pengetahuan tentang Direktorat Jenderal ya Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Mulai dari pemohonan, di sini ada berbicara masalah merek dagang, berbicara masalah paten, berbicara masalah hak cipta, desain industri yang terus saya jelaskan, indikasi geografis, DTLST bagaimana, sampai dengan rahasia dagang. Nah, ini penelusuran ini bisa diketahui di sini tentang apa nih yang mau bisa kita inikan. Banyak ya. Ini informasi lainnya, kita berbicara apa di sini tinggal kita mencarinya di sini. Nah, ini ya kurang lebih yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Jika ada sharing atau pertanyaan dipersilahkan. Yang kurang jelas atau yang mau ditanya atau mau kita diskusikan, saya persilakan. Izin Pak, mungkin saya akan diskusi mungkin ya lebih tepatnya. Boleh. Jadi silakan. ya izin ya Pak. Jadi di
produksi film tuh kan memang mempunyai hak ciptanya masing-masing, apa kayak suatu film atau short video juga bahkan mempunyai hak ciptanya masing-masing. Nah, di Indonesia tersendiri itu banyak terjadi kayak pembajakan film. Halo Pak, suara saya terputus ya Pak? Oke, saya yang keputus. Mau nggak di itu lagi? Diulangi lagi ya? Sorry. Iya Pak. Nah, di Indonesia kan banyak ya Pak kayak produksi film gitu. Nah, bahkan short video juga mempunyai hak cipta. Nah, di Indonesia juga banyak terjadi yang disebut pembajakan film gitu Pak. Jadi kayak film dari luar atau film dari Indonesia pun itu dibajak dan dijadikan apa ya, kayak contohnya kayak film Indonesia baru keluar di bioskop kayak selang seminggu atau 2 minggu kemudian itu sudah muncul di berbagai platform, contohnya di Telegram. Nah, itu terkait kasus tersebut, misal si pelaku itu ketahuan, term and condition terhadap pelaku itu apa ya Pak? Apakah akan kena hukum dari tindak pidana atau perdata ya Pak? Gitu aja sih Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih Mas Michael. Nah, sebenarnya kalau untuk tindak pidana ataupun perdata ya, sebenarnya itu kan kembali kepada penggugat ya. Selama dari kita tidak ada yang menggugat kan sebenarnya masih ini aja ya, di Indonesia ini tingkat kreativitas manusianya itu cukup kreatif banget gitu. Kenapa saya bilang kreatif banget? Saking apapun yang bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang unik, salah satu kreativitas yang muncul dari mereka bisa menciptakan apapun tuh mereka itu. Ketika ada suatu musik ya, tiba-tiba dia sudah baru atau film yang sudah tayang itu adalah perlu hak cipta dan itu ini kemudian baru beberapa minggu atau mungkin berapa hari sudah ada yang namanya menyebarkan atau segala macam yang tanpa izin dan segala macam. Sebenarnya sih intinya di Indonesia ini belum seperti negara hukum ya, yang negara hukum negara-negara yang sudah maju ya, itu langsung bisa dipidanakan atau mungkin di juga masih berlaku ketika misalnya penggugat itu dia bisa berdamai ya itu nggak sampai dengan pengadilan, jadi cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan sebagainya gitu. Indonesia belum mengikat banget, padahal kalau misalnya di luar negeri mungkin untuk menjamin itu harus langsung dengan menggunakan hukum yang terjerat dan segala macam ya, perbedaan-perbedaannya, tapi di Indonesia masih belum. Jadi intinya kembali kepada siapa yang mau menggugat. Sama halnya kalau misalnya tidak ada yang membuat gimana Pak? Ya sudah, berarti kan aman-aman saja kan gitu. Nah, banyak kan tadi yang saya bicarakan tentang lagu ya. Lagunya itu kemudian dimodif kembali dengan berbeda dengan penyanyi aslinya, bahkan di inovasi lagi dengan lebih baik dibandingkan penutur asli dan sebagainya kan. Nah, ini kan kalau misalnya itu kena semuanya, itu pasti kena semuanya. Karena mungkin Indonesia itu tingkat toleransinya masih tinggi satu sama lain. Kalau tidak merugikan secara umum ya, bukan secara besar dana dan segala macam. Cuma kalau udah berbicara uang, berbicara ada yang dirugikan dan segala macam, kita agak hati-hati. Makanya ini kan mawas diri kita ya, kalau di dunia hukum itu, kita harus benar-benar melihat mana yang ibaratnya melanggar dan mana yang tidak melanggar. Ketika kita melanggar, kira-kira ada gugatan tidak dari orang yang kita ambil karyanya atau apa di situ, karena tanpa izin gitu. Beda halnya kalau misalnya teman-teman izin dulu, kulo naun dulu kan, permisi dulu, minta izin dulu dan segala macam. Ketika diizinkan itu lebih baik dan itu tidak akan ada gugatan di dalamnya. Tetapi kalau misalnya tidak izin, ya gugatannya akan banyak ada di mana-mana. Ini kan yang kendalanya kita ngeri ya di situ ya, permasalahan ke depan itu. Tapi selama tidak ada yang menggugat gitu ya, jadi aman sih gitu. Itu ya Mas Michael ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi?
Monggo, Mas Darto. Baik Pak, terima kasih. Ya. Gini Pak, saya mau nanya tentang hak cipta. Hak cipta itu setelah kita menerima sertifikatnya Pak, boleh nggak sih Pak kita perjualbelikan Pak? Hak cipta itu kan nanti kalau hak cipta diperjualbelikan itu sama lagi nih. Kita menulis buku. Buku yang kita tulis itu kan kita mendapatkan royalti dari penerbit berapa persen, 10% atau 20% gitu. Itu kan kita akan terus dapat sampai buku itu dicetak sampai dengan 25 tahun atau 50 tahun tergantung dari peminatnya gitu. Kita akan terus mendapatkan keuntungan. Itulah gunanya adanya hak cipta gitu. Tapi ketika misalnya kita punya hak cipta, kemudian misalnya jadi lagu itu kan tetap seorang penyanyi dan penulis lagu itu ketika itu terus dinyanyikan dan itu kan ada royalti yang diberikan oleh si penyanyi, dia mendapatkan uang, dia mendapatkan bayaran dan dia pun memberikan kepada royalti kepada penciptanya berapa. Itu sama, sampai kapan boleh diperjualbelikan di situ. Atau Mas Dato punya suatu karya ini dan memang itu bisa hanya diri sendiri nih yang punya gitu. Dapat. Sama halnya dengan kita royalti dari hasil yang ditontonnya. Itu kan pemberian penghargaan ya dari pihak YouTuber kepada dari pihak YouTube ke YouTuber itu ya mereka untuk bisa mendapatkan hasil bagiannya gitu. Karena itu sudah punya karya di situ. Makanya karya saat ini kan banyak di Indonesia ini. Anda bisa berkarya dari nulis buku, Anda bisa karya dari penyair atau pelik lagu dan sebagainya, atau menulis buku, atau punya karya, atau punya video, atau punya ide lain, program lain yang memang dengan menggunakan program saya ini ada royalti yang saya berikan. Misalnya Mas Darto punya program komputer, yang program ini Mas Darto sendiri yang bikin sama tim. Kemudian Mas Darto itu didaftarkan HKI-nya, copyright dihentikan. Ketika itu mau diperjualbelikan boleh Mas Darto itu dengan tetap memakai lisensi yang sudah ada dari Mas Darto punya itu boleh. Malah kan gunanya kenapa harus ada HKI, kenapa ada copyright dan paten ini adalah mengamankan jika ada orang tanpa seizin menggunakannya ini itu bisa dijerat dengan pidana atau perdata di situ. Itu enaknya sih. Jadi boleh. Oh, baik Pak. Terus ini Pak. Untuk diperjualbelikan itu apa untuk ke tangan ketiganya perlu nggak sih Pak kita lewat pihak perizinan Pak? Kan hak itu cuma sekali. Ketika sudah Mas Darto megang berarti udah bebas tuh mau dijual ke siapa aja nggak masalah. Gitu kan, dengan tetap melekatkan kepada lisensi yang kita punya. Oh gitu, iya ya Pak. Makasih Pak, terima kasih. Belikan, gitu. Dengan kita diperjualbelikan dengan itu berarti ada keuntungan yang kita punya, tapi tanpa melepas atribut yang kita daftarkan ke HAKI sebagai ciri khas itu punya kita. Jadi boleh makanya. Misal bikin website, bangun website. Nah, kita boleh menamakan di paling bawahnya copyright, ya misalnya @arifhidayat, boleh nggak apa-apa. Itu kan berarti itu buatan kita gitu. Ketika orang mau menggunakan gimana? Izin dulu sama kita. Boleh kalau kita sudah didaftarkan melalui HKI. Tapi kalau belum didaftarin gimana? Ya berarti boleh aja ketika orang mau mencontek atau mungkin menduplikasinya, karena kita belum mendaftarkan, berarti itu adalah milik bebas. Tidak punya kekuatan hukum. Wah Pak, saya duluan, gimana? Nggak bisa, karena secara hukum siapa yang pertama kali mendaftarkannya. Jadi buru-buruan kalau punya ide yang bagus, punya karya yang bagus, segera. Agar apa? Agar bisa lebih baik, agar bisa lebih berguna ya buat kita ya, kita mendapatkan keuntungan yang dari kita. Kalau gitu rugi, kita nggak dapat apa-apa, sayang kan, mubazir. Jadi malah bisa dinikmati orang lain dan bisa jadi orang lain nanti mendaftarkan lebih awal, susah, itu kita akan lemah, kekuatan hukum kita akan lemah di situ.
Gitu Mas Darto. Oh, baik Pak. Terus ini Pak, ada lagi mohon maaf Pak. Dedek. Kasus ini Pak, tempe mendoan Pak, karena kita sebagai orang awam ya Pak ya. Terus belum kita daftarin, tiba-tiba ada pihak lain mendaftarkan duluan. Boleh nggak sih Pak kita menggugat Pak? Kalau misalnya belum ada yang mendaftarkan, kan di situ apa? Yang daftar duluan. Gitu kan. Sama halnya adalah begini nih. Dulu Indonesia ini adalah batiknya, batik itu punya Indonesia toh. Tiba-tiba Malaysia ya dengan PD-nya batik ini adalah hasil budayanya orang Malaysia. Baru orang Indonesia teriak. Ya kan? Itu kan kalau saya bilang siapa yang dulu? Berarti kan ketidakbanggaan terhadap ini kita sendiri gitu. Bahkan kalau emang kita punya suatu hal karya atau mungkin tadi tapi mendoanya dengan punya ciri khas apa dan sebagainya ya sudah silakan. Sama lah kan kayak peyem Bandung gitu. Nah itu peyem Bandung tetap kan dia punya ciri sendiri. Tahu Sumedang gitu kan. Tadi yang ubi Cilembu dan memang ada yang mendaftarkan dia berupa dari ini komunitas dan ciri khas di ubi Cilembu itu punya Sumedang ya sudah. Itulah nanti yang memang ketika orang mau bilang ini ubi Cilembunya dari daerah mana tapi dia ngambil dari Sumedang nggak boleh. Gitu. Karena dia sudah punya HKI di situ, sudah punya copyright yang sudah didaftarkan. Tadi kalau misalnya tadi tempe mendoan, kalau emang belum ada yang mendaftarkan kan tempe ini umum ya. Cuma tempe mendoannya ini punya ciri khas nggak? Punya rahasia dagang nggak? Punya hal yang lain nggak yang memang tidak dimiliki oleh orang lain? Kemudian kita daftarkan, boleh. Tapi kalau sama aja dengan tempe mendoan di daerah yang lain tidak punya ciri khas, bedanya ada di mana bedanya? Itu harus dipikirkan juga. Sama dengan KFC tadi. Udah berapa puluhan tahun kan dia menciptakan ada tulisan tangan khusus yang tadi punya KFC ini dan dia tetap tersimpan rapi rahasianya itu dan itu nggak didaftarkan rahasia dagangnya, tetap dia hanya mendaftarkan label KFC-nya yang dia daftarkan, tetapi untuk rahasia dagangnya tidak didaftarkan. Itu untuk mengamankan biar nggak ini kan nggak rugi kan orang yang menconteknya gimana gitu Mas. Jadi kalau yang ada tempe mendoan ini silakan segera aja. Tapi ada ciri khasnya apa di situ yang bedakan dari yang lain? Oke ya. Ada lagi? Pak. Makasih Pak. Monggo. Kalau nggak ada kita dua bahan ya. Saya nanti lanjut lagi ke bahan berikutnya. Ada lagi apa enggak? Silakan. Kalau ada lagi saya masih ini kan. Kalau tidak ada saya lanjut ke bahan berikutnya. Gak ada ya, saya lanjut ke bahan berikutnya ya.